Komisaris Utama PT Kereta Api Indonesia, KAI, Said Akil Siraj, menyoroti taksi listrik Green SM yang menyeberang di rel sehingga berimbas pada kecelakaan kereta api K jarak jauh Argo Bromo Anggrek dengan kereta rel listrik KRL komuter di stasiun Bekasi Timur. Kecelakaan ini terjadi diduga bermula dari adanya taksi berwarna hijau yang tertabrak KRL di perlintasan kereta. Setelah berhasil dievakuasi, kemudian terjadi tabrakan kedua melibatkan KRL tujuan Jakarta Cikarang yang sedang berhenti di Bekasi Timur dan pada saat yang bersamaan K Argo Bromo Anggrek jurusan Surabaya menabrak rangkaian KRL tersebut. Menurut Said, sebenarnya sudah ada tanda-tanda alarm, hanya saja kereta api tidak mungkin melakukan pengereman pada saat itu. Oleh karena itu, Said menyalahkan taksi listrik yang menyeberang tersebut karena membuat sensor rusak. Nggak mungkin kereta ngerem, yang salah taksi menyeberang. Karena ada taksi itu, kemudian KRL berhenti, maka sensor pun rusak, error. Secara teknisnya saya nggak ngerti ya, tapi itulah kita kira, ungkapnya saat mengunjungi korban di RSUD Bekasi, dikutip dari YouTube Kompas TV, Rabu, tanggal 29 April tahun 2026. Terkait penyebab pasti kecelakaan kereta ini, Said mengatakan bakal ada pengusutan lebih lanjut. Apakah benar karena taksi itu atau ada faktor lain juga? Sopirnya selamat, belum sampai ketabrakan, paling kesenggol dikit aja taksinya. Nantilah ada pengusutan, ucapnya. Adapun, polisi telah mengamankan sopir taksi Green SM yang diduga menjadi penyebab tabrakan kereta tersebut, guna dimintai keterangan lanjut di Polres Metro Bekasi Kota. Kepala Seksi Kumpul, Olah, dan Kaji Data Kecelakaan Lalu Lintas Korlantas Polri, Kompol Sandi Widianu mengatakan menduga, taksi berwarna hijau tersebut mengalami gangguan kelistrikan saat melintasi rel kereta, sehingga mesin kendaraan mati di tengah pelintasan. Hingga pada akhirnya membuat perjalanan kereta lainnya terganggu sampai akhirnya K Argo Bromo Anggrek menabrak KRL di stasiun Bekasi Timur. Kecelakaan ini diakibatkan dari korsleting atau permasalahan elektrik dari kendaraan taksi roda 4 elektrik. Tepat permasalahan itu terjadi di perlintasan rel kereta api di Ampera, kata Kompol Sandi Widianu, Selasa, tanggal 28 April tahun 2026. K Argo Bromo tabrak KRL, mungkin akibat kurangnya koordinasi ataupun informasi, tidak mampu memberikan informasi menyeluruh ataupun akurat ke kereta api Argo Bromo Anggrek, tuturnya. Lebih lanjut, Said mengatakan bahwa PT KAI bakal melakukan evaluasi setelah adanya kecelakaan yang menelan belasan korban jiwa ini. Namun, kata Said, hal penting yang perlu digarisbawahi adalah pengadaan dan penjagaan palang pintu di perlintasan sebidang bukan tanggung jawab PT KAI, melainkan wewenang dari pemangku kebijakan wilayah terkait. Nanti kita evaluasi, tapi yang jelas palang pintu perlintasan sebidang itu bukan kewajiban KAI. Kewajiban pemerintah daerah, pemerintah setempat, ya perbatasan Kemenhub, berkoordinasi dengan kepala daerah, Kemendagri juga. Itu bukan kewajiban KAI, jelasnya. Said menjelaskan bahwa tupoksi utama PT KAI murni pada ranah operasional kereta dan pelayanan penumpang. KAI itu kewajibannya cuma menjalankan kereta api, narik tiket itu aja. Jadi banyak orang nggak paham. Saya sendiri sebelum jadi komut nggak paham. Saya kira palang itu kewajiban KAI, bukan, ujar dia. Anggota DPR minta Kemenhub audit taksi Green SM. Terkait hal ini, anggota Komisi VDPR fraksi PDIP, Sofwan Dedi Ardianto, meminta Kementerian Perhubungan, Kemenhub, menginvestigasi armada mobil listrik taksi Green SM yang diduga menjadi penyebab awal kecelakaan kereta itu. Sofwan mengatakan bahwa dirinya menyoroti laporan masyarakat mengenai seringnya terjadi gangguan teknis pada armada taksi listrik tersebut. Menurutnya, hal ini perlu dipastikan untuk mengetahui apakah taksi yang tertabrak di perlintasan Bekasi Timur memang mengalami kendala teknis hingga berhenti di tengah rel. Jika perlu, lakukan inspeksi menyeluruh terhadap armada taksi listrik untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat pengguna.
kata Sofwan kepada wartawan, Selasa, tanggal 28 April tahun 2026. Sofwan pun mendesak Kemenhub dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi, KNKT, untuk segera melakukan investigasi mendalam terkait pemicu tabrakan beruntun tersebut. Dia juga mempertanyakan mengapa sistem mitigasi kecelakaan di stasiun padat bisa gagal mengantisipasi insiden ini. Sistem monitoring digital dan petugas kok bisa gagal mendeteksi atau mengantisipasi kereta Argo Bromo agar tidak melaju dan menabrak rangkaian KRL yang sedang berhenti di stasiun, tanya Sofwan. Menurut Sofwan, evaluasi menyeluruh harus dilakukan secara transparan agar insiden serupa tidak terulang di masa depan. Mengingat keselamatan transportasi kereta api harus menjadi prioritas utama. Adapun korban meninggal dunia akibat kecelakaan kereta itu tercatat ada sebanyak 15 orang dan semuanya adalah seorang perempuan. Tingginya korban perempuan itu terjadi karena Argo Bromo anggrek menghantam bagian belakang gerbong khusus wanita pada rangkaian KRL. Adapun puluhan penumpang lainnya yang mengalami luka-luka menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit wilayah Bekasi. Sementara seluruh 240 penumpang Argo Bromo anggrek dilaporkan selamat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.